pajak. Berjumpa lagi bersama kami di acara Semarang Barat Bicara Pajak. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Rizka dan dengan narasumber kami dari penyuluh pajak KPP Pratama Semarang Barat, ada Ibu Siti Kamiati. Oke, baik. Pada kali ini kita akan membahas nih mengenai PMK nomor 61 tahun 2024, yang mana nanti akan membahas mengenai insentif tambahan PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2024. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang. Nanti kita akan menanyakan mengenai latar belakang, timeline-nya, waktunya bagaimana, nanti akan kita bahas dan kita kupas tuntas bersama Ibu Siti Kamiati. Baik Ibu Siti Kamiati, yang pertama nih kita ingin tahu nih kawan pajak, apa sih yang menjadi latar belakang terbitnya PMK 61 ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Rizka ya. Jadi latar belakang dari PMK 61 ini adalah yang pertama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui stimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan. Nah, telah diterapkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada tahun 2023 dan 2024. Yang kedua adalah untuk mengakselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini perlu diberikan kebijakan tambahan berupa insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada bulan September 2024 sampai dengan bulan Desember 2024. Oke, baik. Nah, begitu ya kan pajak ya, latar belakang yang memperkasai apa sih yang melatar belakang ini terbitnya PMK 61. Lanjutnya nih Mbak Titi, Bu Siti, apa sih yang menjadi pokok-pokok kebijakan yang diatur dalam PMK tersebut nih? Ya, jadi pokok-pokok kebijakan dalam PMK 61 ini adalah pertama, PPN itu ditanggung pemerintah atas penyerahan bagaimana? Yang pertama atas rumah tapak, yang kedua dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan. Nah, termasuk rumah toko dan rumah kantor. Atau poin yang kedua tadi, rumah susun itu sebagai tempat hunian. Nah, penyerahan ini terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli yang dibuat oleh PPAT, atau yang kedua ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris. Nah, serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan berita acara serah terima atau BAST sejak 1 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2020. Begitu Kak Rizka? Oke, begitu ya. Jadi rumah tapak itu satuannya yaitu rumah susun tadi ya, rumah. Iya, betul. Enggak cuma rumah hunian, tapi juga ada ruko juga, begitu ya. Terus apa sih Mbak Bu Siti yang menjadi kriteria objek pajaknya nih? Nah, kriteria objek pajak yang masuk dalam PMK 61 ini adalah kriteria rumah tapak disusun yang atas penyerahannya diberikan insentif berupa PPN DTP ini. Yang pertama, memiliki kode identitas rumah. Yang kedua, memiliki harga jual maksimal 5 miliar rupiah. Yang ketiga, diserahkan secara fisik mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Yang keempatnya adalah merupakan rumah baru, bukan rumah second, dalam kondisi siap huni yang pertama kali diserahkan oleh PKP. Yang berikutnya adalah diberikan maksimal 1 unit per tapak ya, atau 1 satuan rumah susun yang 1 orang pribadi dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan. Oh, nah itu ya kriteria-kriterianya ya. Jadi harga jual maksimalnya itu tidak boleh melebihi dari 5 miliar rupiah. Betul. Gitu ya. Kemudian harus ada fisiknya secara nyata. Betul, gitu fisik ya. tidak boleh hanya sekedar di dunia maya hanya gambar, itu tidak boleh. Oh iya, baik, begitu ya. Jadi kawan pajak ya. Nah, itu harus ada tadi fisik dan juga harus ada namanya penyerahan berita acara betul gitu ya. Nah, kalau kriteria dan batasan subjek pajak, misalnya untuk orang pribadi itu kriterianya seperti apa, batasannya seperti apa, nah itu. Iya. Kalau untuk kriteria dan batasan subjek pajaknya,
Kriteria orang pribadinya itu yang pertama adalah WNI, ya, warga negara Indonesia yang memiliki NPWP atau NIK. Juga kalau untuk warga negara asing, dia memiliki NPWP sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah tapak atau satuan rusun bagi WNA. Nah, batasannya adalah untuk orang pribadi telah memanfaatkan PPNDTP sebelum PMK 61 tahun 2024, maka dapat memanfaatkan PPNDTP PMK 61 tahun 2024 ini adalah atas pembelian unit baru, tidak atas unit yang sama. Lalu PPN yang dibebaskan sesuai ketentuan yang berlaku atas penyerahan rumah tapak atau satuan rusun. Nah, di sini pembeliannya untuk unit baru dan tidak atas unit yang sama. Oke, begitu ya. Jadi itu baik WNA, WNI boleh ya? Boleh, Pasti boleh, ya. boleh. Asalkan dia tadi- memiliki Oh, NPWP. Oke, nah itu ya kawan pajak ya. WNI, WNN boleh asal memiliki NPWP. Dan sesuai Begitu. dengan batasannya tadi ya Kak ya. Ya, betul. Nah, kalau batasan subjek pajaknya, adakah apa sih yang menjadi yang perlu diperhatikan gitu? Kalau untuk ini ya, dalam hal orang pribadi telah melakukan transaksi pembelian rumah tapak atau satuan rumah rusun, ini dilakukan sebelum 1 September 2024, namun dibatalkan. Nah, ini tidak dapat memanfaatkan insentif PPN DTP berdasarkan PMK ini untuk unit rumah tapak atau satuan rumah susun yang sama. Gitu. Oke, begitu. Kalau dibatalkan berarti ya udah, berarti nggak bisa Tidak dapat bisa, insentif tidak ya, bisa. DTP. Mungkin hanya untuk apa ya, pencitraan saja gitu ya, itu Iya, tidak bisa. Tidak bisa Iya. ya. Oke, baik. Lanjutnya kita mau nanya ini, kebijakan insentif itu batasannya itu tadi kan sampai 5 miliar. Iya. Nah, kalau besarannya itu bagaimana nih? Besaran DTP-nya itu Iya. bagaimana? Kalau besaran DTP untuk PPN DTP ini diberikan hanya untuk bagian DPP sampai dengan 2 miliar. Nah, besaran PPN DTP-nya itu adalah 100% ya untuk penyerahan BAST yang dilakukan mulai 1 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, ini untuk pembayaran uang muka atau cicilan paling cepat adalah 1 September 2024. Oke. Jadi begitu ya. Jadi kalau harga jualnya itu 5 miliar tapi yang dikasih insentif 2 Hanya miliar. 2 miliar Baik. saja. Tapi tetap kalau sampai dengan 5 miliar boleh pakai insentif tersebut Iya. begitu ya. Kalau ini kita sebagai penjual atau developer itu pembuatan faktur pajaknya itu bagaimana nih Bu Siti? Nah, untuk penyerahan tadi ya yang rumah tapak gitu ya, susun. Nah, ini ada kewajiban penjual atau PKP-nya untuk membuat faktur pajak. Nah, dalam faktur pajak ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk PPN DTP ini 100%, BAST-nya itu 1 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Nah, ini harga jual sampai dengan 2 miliar. Ini membuat satu faktur pajak dengan kode 07 ya, dengan DTP dengan DPP 100% dari harga jual yang ditanggung oleh pemerintah. Lalu yang berikutnya, harga jual ini apabila lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar ya. Ini membuat yang pertama satu faktur pajak 07 untuk bagian harga jual sampai dengan 2 miliar yang ditanggung oleh pemerintah, dan satu faktur pajak lagi dengan kode 01 untuk bagian harga jual yang lebih dari 2 miliar yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Begitu Kak. Oke, ini buat para PKP, pengusaha Iya. kena pajak ya, para pengembang. Nah, itu wajib membuat faktur pajak seperti tadi yang Iya. sudah disampaikan oleh Bu Siti. Baik, selanjutnya nih, kalau faktur pajaknya itu gimana sih cara mencantumkan NPWP atau mencantumkan kode identitasnya? Adakah referensi atau kode catnya yang harus dimasukkan ke dalam faktur pajak tersebut? Iya, kalau untuk faktur pajak tentunya kan secara standar memang harus mencantumkan NPWP atau NIK dari pembeli ya. Juga harus mencantumkan apa? Kode identitas rumah ya pada kolom nama barang. Lalu selanjutnya untuk yang poin yang di bawah untuk
faktur pajaknya ini mencantumkan keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 61 tahun 2024. Begitu Kak. Jadi memang ada poin-poin yang agak berbeda sedikit dibandingkan faktur pajak yang lainnya. Baik. Nah, untuk laporan realisasinya tadi ya, laporan realisasi PPN-nya tadi, itu ada nggak sih laporan realisasi khususnya atau fakturnya itu bagaimana nih Bu Siti? Iya. Kalau untuk laporan realisasi PPN DTP-nya ini ya, faktur pajak dilaporkan dalam SPT masa PPN. Jadi di masa PPN yang bersangkutan. Jadi penyerahannya itu kapan? Nah, dilaporkan pada saat masa tersebut. Oke, baik. Jadi realisasinya nih wajib pajak ya, wajib pajak realisasinya itu adalah dilaporkan dalam SPT masanya. Begitu ya Bu Siti ya? betul. Oke, baik. Nah, jangan nanti kalau bagi-bagi yang bertanya, bagi PKP yang bertanya nih mau datang ke KPP, gimana sih laporan realisasinya? Cukup tadi buat faktur pajak, kemudian lapor SPT masa PPN. Iya, Begitu? betul. Oke, Kak. begitu. Nah, ada lagi nih yang mau kami tanyakan. Batasan. Nah, batasan ruang lingkup insentif di PMK 61 ini, adakah batasan ruang lingkupnya itu seperti apa? Iya, tentunya batasannya pasti ada ya Kak ya. Di sini apa sih yang tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP? Nah, untuk yang tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP ini apabila yang pertama objek yang diserahkan itu bukan rumah tapak atau bukan rumah susun sebagaimana dimaksud pada pasal 2, pasal 3 dan pasal 4. Lalu apalagi dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan pertama sebelum 1 September 2024. Ya. Lalu yang berikutnya apa? Penyerahannya sebelum 1 September 2024 atau setelah 31 Desember 2024. Lalu selanjutnya apa lagi yang tidak mendapatkan fasilitas? Rumah dipindah tangankan. Nah, dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan. Selanjutnya, dia tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan. Lalu, tidak melaporkan laporan realisasi dan tidak mendaftarkan BAST di Sikumbang. Jadi ada aplikasi ini yang namanya Sikumbang untuk mendaftarkan BAST tersebut. Nah, ini kalau yang tidak mendapatkan fasilitas ini tentu saya tidak mendapatkan tadi ya yang DTP tadi. 100% Iya, gitu ya. betul. Jadi tetap PPN-nya wajib dibayarkan Iya, seperti apabila biasa. ada hal-hal yang tidak dilaporkan, misalnya realisasi, Iya. itu berarti batal gitu ya Iya, penggunaan insentifnya iya. ya. Jadi wajib pajak tetap harus membayar PPN-nya. Betul. Gitu. Oke nih, pertanyaan terakhir nih Bu Siti. Bagaimana sih biar wajib pajak ini lebih ringkes ya memahaminya? Ada kan timeline. Nah, timeline yang fasilitas PPN DTP ini, kapan pembayarannya atau BAST-nya itu, nah ini timeline-nya itu seperti apa nih? Iya. Untuk timeline fasilitas PPN DTP sesuai dengan PMK 61 ini adalah jadi kalau dia sebelum 1 September 2024 ya, dia melakukan pembayarannya, maka dia tidak dapat memanfaatkan PPN DTP berdasarkan PMK ini. Jadi BAST-nya itu adalah rentang waktunya antara 1 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, dalam rentang waktu ini dilakukan pembayaran. Nah, apabila dilakukan dalam rentang waktu tersebut, maka PPN DTP-nya adalah 100%. Ya, jadi seperti itu Kak Rizka, timeline-nya antara 1 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Oke, baik. Jadi ya begitu ya kawan pajak ya. Jadi jangan sampai terlambat gitu ya. Betul, mumpung masih ada waktu ya Kak Rizka Betul, ya. untuk pemanfaat masih ada sampai dengan 31 Desember. Iya. Gitu ya. Ini sudah bulan November dan bentar lagi 1,5 bulan ya Iya, kira-kira masih ya. ada kesempatan nih bagi yang mau memiliki rumah dengan mendapatkan fasilitas PPN DTP. Iya. Baik kan pajak, kita sampai nih di akhir penghujung acara kita. Terima kasih Ibu Siti Kamiati atas penjelasannya mengenai Terima kasih PMK kembali. 61 ini. Nah, kawan pajak, begitu kira-kira ya bagaimana pemanfaatannya, bagaimana laporan realisasinya. Semoga kawan pajak menjadi lebih paham begitu ya Iya. mengenai PMK ini. Baik, saya Rizka dan Saya Siti Kamiati. iya, kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah perbuatan. Sampai jumpa lagi di acara Semarak berikutnya. Semarak, Semarang Barat Bicara Pajak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.